Jalan-jalan keliling kota untuk membeli kue talam. Presentasi saya buka diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 4, Bapak Apoteker Saifuddin MSI PhD, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan aktivitas anti-trombotik dan trombolitik. Anggota kelompok kami terdiri dari Dia Zulfa Karima dengan NIM 20613070, Ananda Jamelia Pujakesuma dengan NIM 21613080, Safia Wanda Wanudia dengan NIM 21613083, Sofia Nurfauzia dengan NIM 21613084, Salma Halda Khairunisa dengan NIM 21613085, dan Salma Mardiatul Aulia dengan NIM 21613087. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bagaimana aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis. Aterosklerosis terjadi ketika lemak, kolesterol, dan zat lainnya menumpuk di dalam atau di dinding arteri. Kondisi ini berkaitan dengan aktivasi trombosit, pembentukan bekuan darah, serta peningkatan proses pergantian fibrin. Aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis melalui beberapa mekanisme yang saling terkait, antara lain, yang pertama, pembentukan plak aterosklerosis. Aterosklerosis bermula dari akumulasi kolesterol, lemak, dan zat lainnya di dinding arteri, membentuk plak. Seiring waktu, plak ini semakin menebal, mempersempit pembuluh darah dan mengurangi aliran darah. Yang kedua, kerusakan pada dinding pembuluh darah. Plak aterosklerosis dapat memicu peradangan dan merusak endotel atau lapisan dalam pembuluh darah. Ketika dinding pembuluh darah rusak, fungsinya untuk menjaga penggumpalan darah pun terganggu. Mekanisme selanjutnya tentang aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis, yaitu pecahnya plak atau ruptur plak. Plak yang lemah dapat pecah dan membuat kandungan di dalamnya seperti lipid dan material inflamasi terpapar ke aliran darah. Pecahnya plak ini memicu tubuh untuk membentuk trombus atau bekuan darah di lokasi tersebut sebagai respons perbaikan. Selanjutnya, aktivasi trombosit dan proses koagulasi. Saat plak pecah, trombosit atau sel darah yang berperan dalam pembekuan segera berkumpul di area pecahnya plak dan menjadi aktif. Aktivasi ini memicu pembekuan darah melalui jalur koagulasi, menghasilkan bekuan darah. Yang terakhir yaitu pembentukan trombosis. Bekuan ini dapat tumbuh hingga membentuk trombosis yang besar, menyumbat aliran darah di arteri jika bekuannya cukup besar atau menghambat arteri penting, seperti arteri koroner yang menuju jantung atau arteri cerebral yang menuju otak. Ini bisa mengakibatkan serangan jantung atau stroke. Untuk bahasan selanjutnya yaitu apa saja tahapan yang terlibat pada proses trombosis. Selanjutnya mengenai beberapa proses yang terlibat dalam trombosis, yaitu di sini sudah ada patofisiologi trombosis dalam konsep Vercoes Triad yang menjelaskan terdapat 3 faktor utama penyebab terjadinya trombosis, yaitu yang pertama endothelial injury, kemudian yang kedua ada abnormal blood flow, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada hypercoagulability. Yang pertama yaitu kerusakan pada endotel pembuluh darah. Nah, kerusakan endotel dapat memicu terjadinya trombosis karena endotel yang rusak akan mengaktifkan trombosit dan memicu cascade koagulasi. Cedera pada endotel bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti trauma fisik, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian ada juga peradangan, infeksi atau aterosklerosis, dan ketika endotel mengalami kerusakan, faktor koagulasi dan trombosit jadi lebih mudah teraktivasi sehingga memicu pembentukan bekuan darah. Kemudian yang kedua ada abnormalitas aliran darah atau turbulen atau statis. Nah, turbulen adalah aliran darah yang abnormal seperti yang terjadi pada penyempitan atau pelebaran pembuluh darah. Atau statis atau biasa disebut juga dengan penghentian aliran darah yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya trombosis.
Nah, stasi sendiri merupakan suatu abnormalitas aliran darah yang terhenti atau menjadi sangat lambat dan lebih sering terjadi di vena, terutama pada individu yang tidak aktif dalam waktu lama, seperti selama penerbangan yang panjang atau mengalami bed rest. Dan gangguan aliran darah ini dapat mempengaruhi proses distribusi normal faktor koagulasi sehingga dapat memudahkan trombosit menempel pada dinding pembuluh darah dan mengaktifkan sistem pembekuan darah. Selanjutnya yaitu yang ketiga hiperkoagulabilitas, peningkatan aktivitas faktor-faktor pembekuan darah. Hiperkoagulabilitas mengacu pada kondisi di mana darah memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membentuk bekuan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor genetik, misalnya mutasi Leiden pada faktor V ataupun defisiensi antitrobin, atau juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kanker, kehamilan, atau bahkan karena penggunaan kontrasepsi hormonal. Kondisi ini menyebabkan aktivasi ataupun peningkatan faktor koagulasi di dalam darah, sehingga dia akan meningkatkan resiko terbentuknya trombus. Selanjutnya yaitu bagaimana antiplatelet dan juga antikoagulan dapat berperan mencegah terjadinya trombosis. Akan dibahas dua hal, yang pertama yaitu antiplatelet dan yang kedua yaitu antikoagulan. Selanjutnya yaitu antiplatelet. Untuk antiplatelet, yang pertama adalah mekanisme kerjanya. Obat antiplatelet ini merupakan suatu obat yang dimana dia bekerja dengan cara menghambat aktivitas trombosit, yaitu sel darah yang berperan dalam tahapan awal pembekuan darah. Ketika terjadi cedera pada pembuluh darah, maka trombosit tersebut akan menempel pada dinding yang rusak, dan dia akan mengaktifkan trombosit lainnya untuk membentuk suatu sumbatan awal atau yang disebut dengan plak. Obat ini mencegah pengaktifan dan juga penggumpalan trombosit, sehingga dia akan mengurangi atau juga mencegah terjadinya sumbatan awal di dinding pembuluh darah. Untuk beberapa contoh obat dari antiplatelet, yang pertama ada aspirin, terus ada clopidogrel, kemudian ada ticagrelor, dan juga yang terakhir ada prasugrel. Antikoagulan berfungsi pada tahap selanjutnya dalam proses pembekuan darah dengan menghambat berbagai faktor pembekuan yang diperlukan untuk pembentukan fibrin. Fibrin merupakan protein yang memperkuat dan menstabilkan sumbatan awal trombosit, membentuk trombus yang lebih kuat dan melekat pada dinding pembuluh. Dengan menghambat faktor-faktor ini, antikoagulan mengurangi kemungkinan terbentuknya trombus stabil dan besar yang berpotensi menghambat aliran darah, terutama pada pembuluh vena. Untuk contoh obat dari antikoagulan adalah heparin, warfarin, dan DOAC atau Direct Oral Anticoagulants. Selanjutnya adalah peran pencegahan trombosis. Yang pertama, pencegahan pembekuan darah di pembuluh darah vena. Antikoagulan digunakan untuk mencegah pembentukan bekuan darah di pembuluh vena, terutama pada aliran darah yang lambat seperti di vena tungkai atau paru-paru. Yang kedua adalah pencegahan trombosis arteri. Antiplatelet bekerja dengan mencegah penggumpalan trombosit yang membantu mengurangi risiko terbentuknya trombus arteri. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana trombolitik dapat mengatasi problem trombosis. Untuk menjawab soal sebelumnya yang sudah disebutkan, yaitu bagaimana trombolitik dapat mengatasi problem trombosis. Yang pertama itu dengan cara mengaktifkan plasminogen. Trombolitik seperti alteplase, streptokinase, dan urikinase bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen, yaitu protein inaktif yang ada di dalam darah. Ketika trombolitik diberikan, obat ini mengubah plasminogen menjadi plasmin, enzim aktif yang berperan penting dalam proses penguraian bekuan darah. Plasmin ini akan menargetkan dan melarutkan fibrin, struktur utama dalam gumpalan darah. Aktivasi plasminogen menjadi langkah awal yang memungkinkan proses pelarutan bekuan. Yang kedua dengan cara menghancurkan jaringan fibrin. Fibrin adalah protein yang membentuk kerangka utama dalam trombus atau bekuan darah.
Setelah plasmin diaktifkan, ia langsung bekerja mencerna fibrin dan trombus. Ini melemahkan struktur bekuan dan secara bertahap untuk menghancurkannya. Saat fibrin terurai, gumpalan darah akan larut dan darah akan kembali mengalir bebas melalui pembuluh yang sebelumnya tersumbat. Dengan menghilangkan gumpalan darah ini, trombolitik mencegah komplikasi serius yang disebabkan oleh penyumbatan aliran darah seperti jantung dan stroke. Yang ketiga yaitu dengan cara mengembalikan aliran darah. Dengan melarutkan bekuan darah, obat trombolitik membuka kembali pembuluh darah yang sebelumnya tersumbat. Proses ini memungkinkan darah mengalir kembali ke area yang sebelumnya terblokir, sehingga meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan yang terdampak. Mengembalikan aliran darah yang terhambat sangat penting karena kekurangan oksigen pada jaringan dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Dengan memperbaiki aliran darah, risiko kerusakan jaringan akibat iskemia atau kekurangan oksigen berkurang secara signifikan, membantu mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang keempat yaitu dengan cara mempercepat pemulihan jaringan. Setelah aliran darah kembali normal, jaringan yang mengalami iskemia dapat menerima kembali oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk proses penyembuhan. Pasokan oksigen yang cukup sangat krusial untuk mendukung fungsi sel dan metabolisme jaringan yang pada gilirannya mendorong regenerasi sel. Dengan demikian, pemulihan yang lebih cepat dapat mengurangi resiko kematian jaringan dan komplikasi serius lainnya yang mungkin timbul akibat trombosis yang tidak diobati. Proses pemulihan ini sangat penting, terutama pada jaringan jantung dan otak, di mana kerusakan yang terjadi akibat kekurangan aliran darah dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah seperti serangan jantung dan stroke. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Di ujung jalan bertemu bintang. Harapan bersinar di malam yang kelam. Terima kasih atas perhatian yang panjang. Semoga ilmu ini jadi bekal yang sangat dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.